Baik, Bapak Ibu, kita mulai nggih. Saya mohon izin untuk menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu semua nggih. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti biasanya kegiatan kita hari ini direkam secara otomatis oleh sistem. Jadi pastikan selalu menghormati sesama peserta kegiatan webinar. Yang kedua, selalu memastikan mikrofon dalam keadaan nonaktif nggih Bapak Ibu nggih. Kecuali nanti dipersilahkan oleh moderator. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan MGMP IPS daring Kabupaten Jepara hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan pada kita untuk berkumpul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kemudian belajar bersama, meningkatkan kompetensi kita dalam kegiatan MGMP IPS secara daring Kabupaten Jepara. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu semua, kami silahkan untuk berdiri dari tempat duduknya. Indonesia tanah airku, Indonesia, kebangsaan bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu, rakyatku semuanya, bangsa jiwanya, bangunlah badannya, menjadi yang suci, yang suci, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, kami silahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon waktunya untuk sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada arwah para pahlawan yang telah gugur di gerakan 30 September. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal dari para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu anggota MGMP IPS yang kami hormati, selanjutnya
kita mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua MGMP IPS Kabupaten Jepara, Bapak Haji Darwita SPD. Kepada beliau kami silakan. Halo Pak Darwita, monggo Bapak, mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi disampaikan pada teman-teman semua. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali, kita masih bisa beraktivitas untuk melaksanakan tugas kita, yaitu melaksanakan kegiatan MGMP dalam pertemuan ini, yaitu pertemuan kalau dari pertama berarti ini sudah 5 kali kita secara daring yang dipanggil oleh Pak Oto ini, dan untuk memenuhi dari tugas dan kewajiban kita. Bagaimana kabar Bapak sekalian? Alhamdulillah baik Bapak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian beserta keluarga semuanya dalam keadaan sehat, dan juga para peserta didik kita, para murid-murid kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa pertemuan MGMP kita ini, alhamdulillah kalau dilihat dari atensi teman-teman mengikuti kegiatan ini secara aktif, pesertanya cukup model pertemuan melalui daring yang kalau pada saat ini karena memang dalam kondisi seperti ini kita laksanakan, mungkin model-model seperti ini bisa kita laksanakan di lain kesempatan sekalipun kita sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Tentu hal ini semua bagi kita merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru yang profesional, dan untuk tentunya mengikuti perkembangan dari program pendidikan kita, perkembangan dari kondisi yang realisasi ini yang menuntut kita untuk lebih banyak belajar menggunakan metode pembelajaran melalui seperti ini. Sekalipun nanti kita tidak melaksanakan pembelajaran secara daring bagi anak-anak kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita sendiri, dan nanti kita bisa praktikkan ketika kita mengajar ilmu yang sudah diberikan sejak pertemuan yang pertama oleh Bu Aris, kemudian juga oleh Bu Karlin, kemudian juga yang kemarin oleh Bu Nurul, dan nanti oleh Pak Opik, dan semua saja tentunya memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi kita. Maka Bapak sekalian, marilah kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas kita ini. Mudah-mudahan kita sampai akhir masa jabatan kita menjadi guru
ngantos pensiun. Muga-muga tetap semangat belajar, mengajar secara profesional. Biasanya itu kalau sudah masa-masa menjelang pensiun itu semangat mulai kendor. Begini kadang wis jarang-jarang mengajarnya sudah tidak disiplin lagi. Mudah-mudahan kita sebagai guru IPS di masing-masing sekolah kita bisa menjadikan contoh bagi teman-teman kita. Kita tetap solid dalam berorganisasi, kita tetap semangat dalam melaksanakan tugas kita. Apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan, yang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian aja Bapak sekalian, telah kita ikuti selanjutnya yang akan disampaikan oleh Topik, kemudian berikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan kita yang kita bisa memanfaatkan. Sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Darwita SPD atas sambutan kepada kita semua. Terima kasih Bapak. Semoga kita tetap semangat nggih Bapak Ibu nggih. Baik Bapak Ibu, hari ini seperti jadwal yang kita sepakati di awal, hari ini kita akan belajar tentang integrasi ya Bapak Ibu, integrasi rumah belajar di aplikasi Microsoft Suite. Microsoft Suite sendiri kemarin sudah dibahas dengan sangat jelas dan sangat interaktif oleh Ibu Nurul Fajri di pertemuan kemarin. Sekarang saatnya kita melengkapi Bapak Ibu, memperkaya Microsoft Suite dengan fitur-fitur dari rumah belajar. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang apa itu rumah belajar nih Bapak Ibu nih. Sebelum saya mulai, saya minta informasinya dulu. Apakah di layar Bapak Ibu sudah muncul PowerPoint atau presentasi dari kami? Sampun nggih. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oke. Rumah belajar sendiri adalah satu portal ya Bapak Ibu ya, Pak. Satu portal resmi yang dikembangkan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi Bapak Ibu. Pusdatin sendiri adalah nama baru dari Pustekom. Dulu namanya Pustekom, kemudian setelah era Mas Menteri ini dirubah menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi. Jadi Pusdatin ini menginduki rumah belajar Bapak Ibu. Termasuk aplikasi Dapodik kita itu di bawah Pusdatin. Baik Bapak Ibu. Oke. Rumah belajar sendiri adalah suatu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar Bapak Ibu. Serta ada fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi rumah belajar ini hadir sebagai satu bentuk Bapak Ibu sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0, era industri 4.0. Kemudian rumah belajar ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru dari pendidikan usia dini, kemudian sekolah dasar, SMP seperti kita saat ini, kemudian teman-teman kita di SMA dan SMK sederajat. Nah, dengan menggunakan rumah belajar ini, kita dapat belajar di mana saja Bapak Ibu. Kapan saja, dengan siapa saja. Tentu saja dengan beberapa prasyarat Bapak Ibu. Prasyaratnya tentu saja memiliki perangkat untuk mengaksesnya.
kemudian memiliki koneksi internet. Nah, itu syaratnya. Jadi, kalau tidak memiliki prasyarat tadi, ya kita tidak bisa mengakses portal belajar ini. Kemudian, Bapak Ibu, seluruh konten yang ada di rumah belajar itu dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Ini yang dicetak tebal, Bapak Ibu, gratis. Kalau yang lainnya seperti contoh, maaf, saya menyebutkan merek, seperti Ruang Guru, kemudian ada banyak jenisnya ya sekarang, itu berbayar, Bapak Ibu. Berbayar jadi tidak gratis. Nah, kalau rumah belajar ini 100% gratis. Yang membayar tentu saja koneksi internetnya. Tapi kalau Bapak Ibu dan siswa saat ini yang sudah memperoleh bantuan kuota, bisa mengakses rumah belajar ini secara gratis menggunakan kuota internet yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, Bapak Ibu. Ada banyak fitur di rumah belajar. Fitur andalannya tentu saja adalah sumber belajar, Bapak Ibu. Sumber belajar ini berisi video, Bapak Ibu, berisi video, berisi gambar, kemudian berisi animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu mengakses di sana. Dan yang menarik dari rumah belajar ini bukan hanya kita bisa mengaksesnya, Bapak Ibu, tapi kita juga bisa berkontribusi mengisi konten di rumah belajar. Jadi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menyumbangkan amal jariahnya, bisa membuat video pembelajaran, kemudian silahkan diunggah di sumberbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, insya Allah nanti pahala Bapak Ibu akan terus mengalir selama video Bapak Ibu diakses dan dimanfaatkan oleh peserta didik, baik Bapak Ibu guru dan siswa di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu adalah kelas maya. Nah, kelas maya ini adalah sebuah kelas yang dibuat secara virtual atau istilah kerennya adalah Learning Management System. Nah, pembelajaran di kelas maya ini mirip sekali dengan di Google Classroom yang sering kita pakai. Kemudian mirip sekali dengan Microsoft Teams dari keluarga Microsoft 365. Itu sama fungsinya dengan kelas maya. Selanjutnya, fitur bank soal, Bapak Ibu. Jadi di rumah belajar juga disediakan bank soal. Bank soal ini tentu saja merupakan kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses seperti soal latihan, ulangan, dan ujian. Selanjutnya, nah ini yang sangat interaktif adalah laboratorium maya, Bapak Ibu. Dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, pelajaran-pelajaran yang memerlukan praktek di laboratorium tentunya mengalami kendala yang sangat berat, Bapak Ibu. Kalau kita mapel IPS sepertinya tidak terlalu terkendala karena kita tidak terlalu memerlukan praktikum di laboratorium, tapi mata pelajaran yang membutuhkan praktikum seperti pelajaran IPA, kemudian fisika, kimia, biologi di tingkat SMA, apalagi teman-teman kita yang ngajar di SMK yang butuh skill praktik, itu benar-benar merupakan pukulan berat dengan kondisi pandemi ini. Nah, fitur di rumah belajar yaitu laboratorium maya ini bisa difungsikan sebagai satu alternatif Bapak Ibu untuk menyajikan
praktikum dalam bentuk mendekati nyata. Tentu saja nanti terus dikembangkan supaya mendekati kondisi laboratorium yang nyata seperti yang kita gunakan di kelas-kelas kita. Oke, kemudian fitur rumah belajar berikutnya yaitu buku sekolah elektronik. Ini sudah sangat jelas nih Bapak Ibu karena kita pakai semua buku ini. Buku ini bentuknya elektronik, bentuknya digital dan ini bisa diunduh secara kapanpun, dimanapun dan tentu saja ini gratis. Selanjutnya Bapak Ibu ada modul digital. Nah, modul digital ini berisi kumpulan kisah dan cerita-cerita edukatif Bapak Ibu dalam bentuk file PDF. Nah, ini bisa diunduh, kemudian bisa untuk cerita ke peserta didik di pendidikan usia dini maupun di TK atau di sekolah dasar. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu memiliki putra-putri yang masih duduk di tingkat SD, TK bisa memanfaatkan fitur ini. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke modul.belajar.kemdikbud.go.id. Di sana Bapak Ibu bisa mengunduhnya secara gratis tentunya. Oke, selanjutnya kita ke peta budaya Bapak Ibu. Nah, peta budaya di sini itu memunculkan Bapak Ibu. Jadi kumpulan budaya di seluruh Indonesia itu disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan. Ada gamenya juga Bapak Ibu. Game yang berkaitan tentang kebudayaan tentunya. Nah, ini biasanya bisa kita terapkan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi anak-anak bisa berkunjung ke seluruh Indonesia secara virtual. Kemudian anak-anak bisa mengetahui budaya-budaya yang berbeda-beda di beberapa wilayah di Indonesia. Dan ini tentunya akan memperkaya karakter mereka, karakter budaya. Karakter yang memang harus kita lestarikan terus-menerus. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya yang tidak kalah keren adalah fitur-fitur wahana jelajah angkasa. Jadi Bapak Ibu beserta siswa-siswinya nanti bisa menjelajah angkasa. Kita bisa berkunjung ke planet-planet seperti Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya secara virtual Bapak Ibu. Kita bisa seolah-olah benar-benar melayang-layang di luar angkasa, kemudian mengamati setiap benda-benda yang ada di luar angkasa. Nah, benda-benda yang ada di luar angkasa yang disajikan virtual ini merupakan repositori atau penyimpanan data milik organisasi penjelajahan luar angkasa Amerika Serikat yaitu NASA. Jadi untuk anak-anak didik kita yang memiliki daya tarik terhadap ilmu pengetahuan yang tinggi pasti akan sangat senang menjelajahi fitur ini yaitu wahana jelajah angkasa. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Jadi seperti yang kita ketahui semua Bapak Ibu, guru itu dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi diri dan profesionalismenya melalui berbagai jenis pelatihan berjenjang secara online. Diharapkan Bapak Ibu guru dapat selalu mengupdate dan memperbarui pengetahuan dan kompetensinya. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu, di sini juga gratis dan legal Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan angka kredit untuk kegiatan PKB itu bisa diperoleh di halaman ini Bapak Ibu dan ini pasti memiliki nilai dan tim penilai PAK di kabupaten pasti akan meloloskannya karena ini adalah
program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan alhamdulillah saya sendiri memperoleh manfaat yang luar biasa dari simpatik.belajar.kemdikbud.go.id karena setiap tahun alhamdulillah saya bisa memperoleh minimal 4 angka kredit Bapak Ibu dari simpatik ini. Jadi di sini kegiatannya banyak sekali dan kita bisa memperoleh angka kredit secara gratis. Tentu saja kompetensi kita dan pengetahuan kita akan terupdate juga. Nanti silahkan Bapak Ibu bertanya tentang apa itu simpatik dan caranya bagaimana. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kemudian aplikasi rumah belajar ini juga tersedia secara mobile Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di handphone Bapak Ibu. Silahkan masuk ke Play Store, kemudian ketikkan di kolom pencarian rumah belajar, kemudian silahkan Bapak Ibu install. Dan rasakan pengalaman menggunakan aplikasi rumah belajar. Kemudian Bapak Ibu juga silahkan memberikan rating ya dan review pada aplikasi mobile rumah belajar jika Bapak Ibu merasa terbantu dengan aplikasi rumah belajar ini. Oke. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang aplikasi rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja masih banyak fitur yang harus kita ketahui dari portal belajar milik kementerian ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang Microsoft Suite dan integrasinya dengan rumah belajar, kita buka satu termin ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan langsung saja mengangkat tangan atau boleh langsung membuka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu. Mau tanya Pak Obi. Nggih, Ibu, silakan Ibu. Tanya, di dalam di Pak Obi sumber belajar kemudian nanti ulang lagi itu. Halo. Halo Ibu, mohon diulangi lagi Bapak Ibu. Ya, di Suaranya dalam seperti rumah belajar Nggih. itu kurang keras. Ada Nggih, banyak fitur-fitur disampaikan itu tadi. Nah, nggih. membukanya di mana Pak? Tadi saya kurang cepat menulisnya. Di sumberbelajar.kemendikbud.go.id Ibu. Nggih. Kalau langkah mudahnya Ibu Tri tinggal ketikkan saja di Google, ketikkan kata kuncinya rumah belajar, nanti akan keluar halaman rumah belajar. Kemudian silakan Ibu eksplorasi menu-menu yang sudah saya sampaikan tadi. Caranya pakai Google saja Ibu. Nggih. Jangan diketikkan alamatnya langsung. Jadi kita tipsnya nggih Bapak Ibu nggih. Tips untuk mengakses website, jangan kita hafalkan nama webnya Bapak Ibu, tapi kita serahkan tugas itu ke Google, kemudian ketik saja kata kuncinya, rumah belajar Kemdikbud, kemudian nanti akan muncul portal rumah belajar tersebut. Nah, tinggal kita klik, kita login, dan kita bisa menikmati fiturnya. Ngoten Ibu?
Oke. Makasih nggih Pak Uti. Oh, nggih, Selamat sami-sami pagi. Ibu. Nggih, selamat pagi Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan selanjutnya? Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya fitur yang menarik itu adalah tadi di simpatik tadi ya Bapak Ibu nggih. Karena permasalahan kita sebenarnya adalah kaitannya dengan angka kredit nggih Bapak Ibu nggih. Angka kredit itu untuk memperoleh angka 1 itu kita membutuhkan biaya yang cukup banyak nggih. Contoh katakanlah kita mengikuti diklat. Itu kan kita harus membayar senilai uang minimal kalau tidak salah sekitar 500.000 untuk satu angka kredit. Padahal Bapak Ibu bisa memanfaatkan tadi kursus-kursus yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara gratis Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu harus terus mencobanya, kemudian mengikutinya, dan insya Allah tidak sulit Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit dengan gratis alias cuma-cuma. Dan saya Pak Pi, tanya Pak Pi. J, Pak, monggo Pak. J. Untuk prosesnya ya Pak, prosesnya kalau di simpatik itu misalnya ingin mendapatkan angka kredit dari pengembangan diri, memang kita sangat sulit ya untuk mendapat nilai pengembangan diri ya. Sekarang ini kalau seminar, kalau workshop harus ada dari LPMP atau P4TK dan sebagainya. Ini prosesnya bagaimana kalau di Mas belajar melalui yang fitur simpati tadi Pak? Oke, prosesnya untuk memperoleh itu harus membuat karya apa, nanti pertunjukannya bagaimana? Masih Pak Wi? J Pak. Terima kasih Pak Darwita untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, saya praktekkan langsung nggih Bapak Ibu nggih. Saya praktekkan sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ketikkan saja nggih di browsernya simpatik.dasar. Tidak kelihatan Pak Wi. Nembe loading Bapak. Nggih, sampun nggih. Nah. Oke, sudah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Oke Pak, sudah Pak. Sudah. Sampun nggih. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mendaftar di pojok kanan atas ini. Di pojok kanan atas ada daftar, kemudian ada pilihan nanti Bapak Ibu. Pilihannya silakan pilih pekerjaan Anda. Nah, Bapak Ibu bisa memilih guru, nggih. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu mengisi kolom yang tersedia. Di sini kolomnya ada email, kemudian kata sandi, bukan kata sandi email nggih Bapak Ibu nggih, kata sandi yang digunakan untuk simpatik ini biasanya Bapak Ibu gunakan kata sandi yang tunggal saja. Jadi untuk email, untuk apapun itu kita gunakan kata sandi tunggal Bapak Ibu, satu saja. Kalau saya biasanya nama anak saya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak mudah lupa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengisi informasi pribadi. Oke, ada nama lengkap, NPWP dan lain sebagainya, kemudian termasuk informasi kepegawaian. Yang dibutuhkan datanya apa saja, yaitu NIP, kemudian tipe guru, nama sekolah, NUPTK, kabupaten kota, nomor telepon sekolah, golongan dan jenjang sekolah Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik submit. Nah, sudah Bapak Ibu sudah masuk ke simpatik. Nah, di simpatik ini Bapak Ibu tersedia banyak sekali pelatihan yang seperti pertanyaan Pak Darwita tadi, pelatihan ini gratis Bapak Ibu. Pelatihan yang saat ini sedang berlangsung, contohnya adalah
kegiatan pembatik Bapak Ibu, seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Seperti yang sedang saya ikuti sekarang adalah kegiatan pembatik Bapak Ibu. Pembatik itu kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Jadi kegiatan pembatik itu adalah kegiatan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan kompetensi TIK kepada Bapak Ibu guru. Bagaimana cara menerapkan TIK dalam pembelajaran, bagaimana memberikan teknik-teknik teknologi informasi dalam integrasi dengan pembelajaran kita, termasuk dalam kegiatan IPS. Nah, itu diajarkan di pembatik Bapak Ibu. Nah, pembatik itu ada 4 level Bapak Ibu. Ada 4 level, yaitu level 1, 2, 3, dan level yang tertinggi adalah di level 4 Bapak Ibu. Saya jelaskan kembali, setiap level ini Bapak Ibu akan berhak mendapatkan 1 sertifikat dengan angka kredit 1, 32 atau 34 jam. Kemudian di level 2 juga sama. Jadi jika Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pembatik ini sampai ke level 3 saja, Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 angka kredit Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir untuk mengikuti kegiatan pembatik ini seperti ini saja. Nanti Bapak Ibu membaca modul seperti kuliah Universitas Terbuka itu, membaca modul, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, nanti di akhir sesi, biasanya 1 bulan nggih waktunya nggih. Nah, di akhir bulan itu Bapak Ibu akan diberikan tes. Nah, kalau Bapak Ibu melampaui passing grade-nya sepertinya 70 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nilainya lebih dari 70, Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lulus pembatik level 1. Itu mudah sekali kok Bapak Ibu. Kalau teman-teman itu di lain kabupaten itu biasanya mengerjakan bersama Bapak Ibu. Jadi modulnya itu di print, di stabilo semua, kemudian dikerjakan bersama. Itu nilainya banyak yang 100 Bapak Ibu. Nah, kemudian di level 2 juga sama. Ada ujiannya juga, kalau di level 3 sudah membuat karya Bapak Ibu. Kalau di level 4 nanti kita tidak membuat karya tapi berbagi Bapak Ibu. Nah, itu langkah-langkah dari kegiatan pembatik yang bisa diikuti. Nah, selain itu Bapak Ibu, bentar nggih. Selain itu Bapak Ibu di kegiatan di simpatik.belajar.kemdikbud ini bukan hanya kursus pembatik saja, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain dan angka kreditnya juga banyak. Contoh kalau di kegiatan pandemi ini, kalau Bapak Ibu mengikuti webinar di Simpatik, Bapak Ibu bisa memperoleh angka kredit yang sangat banyak. Saya itu bisa mengikuti seminar itu di Simpatik itu bisa lebih dari 10 kali Bapak Ibu. Kalau dikalikan 0,15 itu berarti sudah 1,5. Kadang-kadang tidak saya kumpulkan Bapak Ibu. Saking banyaknya itu. Karena males untuk membuat laporannya. Jadi biasanya yang nilainya 0,15 itu, walaupun di situ yang tanda tangan langsung Direktur GTK nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Dirjen GTK biasanya malah tidak saya pakai karena nilainya hanya 0,15. Oke, demikian Pak Darwita dan teman-teman sekalian tentang sekilas tentang gambaran simpatik, dan ini memang harus kita gunakan Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan kegiatan ini daripada kita kebingungan untuk mencari angka pengembangan diri, sedangkan pemerintah sebenarnya sudah memfasilitasinya dengan sangat baik. Seperti itu Pak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, akan coba saya jawab. Ya, terima kasih Pak Opi. Nggih, Bapak. Juga perlu disampaikan pada teman-teman, sebenarnya kita DMGMP itu sudah ingin sekali membantu kita semua mengadakan seminar, mengadakan workshop yang menghadirkan dari PMATK atau PMP, tapi
selalu setelah dihitung-hitung tuh biayanya sangat besar. Jadi untuk mendapat nilai 1 saja itu biayanya besar. Jadi kita sendiri dan GMP akhirnya belum bisa melaksanakan. Kami sampaikan permohonan maaf pada teman-teman semua. Ngoten Pak Wi, nuwun. Nggih, Bapak, nggih. Nggih. Panci leres untuk dengan LPMP itu mahal sekali dan nilainya berapa mahalnya. Di sini sepertinya ada Bu Reta ini. Bu Reta kelihatannya ngertos ini. Sampai nilainya sampai puluhan juta nggih Bu Reta nggih. Halo Bu Reta. Biasanya mahal sekali Bapak Ibu. Jadi mendatangkan dari LPMP itu modalnya sangat besar dan kalau kita urunan nanti jatuhnya bisa di atas 500.000 Bapak Ibu dan itu sangat tidak terlalu mahal kalau untuk saya dengan nilai 500.000 dengan angka kredit 1. Sedangkan banyak sekali tersedia kursus gratis yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya mungkin sulit tidak, Pak? Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu nggih. Tidak Bapak Ibu. Tidak sulit kok. Modalnya hanya nekat mawon. Pokoknya dikerjakan dan bisa seperti itu saja. Dikerjakan dan bisa itu saja. Ngaten mawon. Tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting adalah nopo Bapak Ibu. Kita punya network Bapak Ibu. Kita punya jaringan luas. Nah, ini ada yang bertanya sebenarnya Ibu Eni Puji. Silahkan Ibu, mikrofonnya dibuka. Terima kasih Pak Upi. Nggih Ibu, silahkan. Oh nggih. Kalau kita buka simpatik, itu kan kalau kita buka fiturnya PKB, kan pelatihannya sangat banyak sekali. Kemudian itu kan ada di beberapa kota gitu, nggak mesti di Jawa Tengah, Semarang ya, kadang nggak ada malah. Nah kalau kita ingin ikut, ini kan ada di Aceh, ada di Tangerang, misalnya gitu boleh ya? Bebas ya Pak Upi? Kan penyelenggaranya, maksud saya, penyelenggaranya kok ada di jauh-jauh gitu loh maksudnya, di kota-kota yang jauh. Bisa ya? Kita bisa ikut ya, bebas ya? Saged Ibu, nggih. Saya jelaskan ya Ibu nggih. Oh nggih. Oke Ibu Eni, terima kasih atas pertanyaannya. Nggih, kalau Bapak Ibu membuka simpatik, di situ akan banyak sekali pelatihan dan penyelenggaranya jauh-jauh nggih Ibu Eni nggih. Ngaten Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mendaftar di situ, tentunya Bapak Ibu harus tahu kegiatan apa yang harus diikuti. Nah, biasanya itu ada flyernya Bapak Ibu. Ada flyer, ada poster yang diedarkan oleh pihak kementerian. Biasanya itu informasinya dari Instagram Bapak Ibu. Makanya tipsnya sekarang Bapak Ibu semua jangan anti media sosial nggih. Jangan anti media sosial. Jenengan semua ndamel media sosial. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, itu silahkan dibuat Bapak Ibu. Mboten sah malu. Wah, kok dadi narsis toh? Mboten Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita punya media sosial, kita akan membuat jejaring Bapak Ibu. Kita akan memiliki banyak teman. Nah, sekarang itu temennya kan bukan hanya yang real saja nih, yang tatap muka, tapi tatap maya seperti ini kan sekarang jadi satu kebiasaan baru, jadi satu budaya. Jadi Bapak Ibu silakan buat Instagram, kemudian silakan Bapak Ibu memfollow. Biasanya semua kementerian memiliki akun Instagram. Bapak Ibu bisa mengikutinya dan infonya tadi Bu Eni dari Instagram. Nah, setelah Bapak Ibu tahu informasi dari Instagram itu, tanggalnya berapa, eventnya namanya apa, silahkan Bapak Ibu nanti masuk ke simpatik. Nanti diberi informasi lewat
tadi lewat flyernya, yang mana yang harus diklik. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mengetahui informasi dari flyer, kemudian kita milih sendiri, kesulitan kita, Ibu. Nggih, tidak akan diterima karena itu event dari event yang lain seperti itu. Nah, Oh, seperti itu, Bu iya Eni. Pak, Nggih. benar Pak. Nggih. Oh Nggih. iya, pengalaman saya begini Pak. Saya kan tanpa membuka Instagram. Nggih. Kemudian saya hanya membuka simpatik. Terus sudah berkali-kali saya ikut daftar, itu tidak ada yang diterima. Pernah diterima sekali. Nggih. Itu triknya berarti kita buka Instagram dulu ya Pak ya? Nggih, Ibu. Atau Ibu bisa bertanya ke saya, Pak, Oh, nggih. ada event kegiatan apa di Simpatik seperti itu, nanti kita bersama daftar di situ. Oh, ngaten. Oh ya, oke Pak. Ngaten. Makasih Pak Upi. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih. Iya. Heeh. Baik, Bapak Ibu, seperti itu nggih informasinya nggih. Nah, setiap tahun Bapak Ibu, kami informasikan setiap tahun kegiatan pembatik itu ada Bapak Ibu. Kegiatan pembatik itu ada, biasanya dimulai bulan Maret Bapak Ibu. Maret, April itu dimulai pembatik level 1. Nanti sampai ke level 4. Nanti kita bersama-sama mengikutinya di level pembatik. Seperti itu. Seperti yang sedang saya ikuti sekarang, makanya saya mohon izin pada Bapak Ibu, saya menggunakan atribut pembatik saat ini karena ini termasuk program sosialisasi dari kegiatan pembatik level 4. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu integrasi Microsoft Suite dengan rumah belajar. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu nggih tentang satu fitur baru dari rumah belajar, yaitu fitur EduGame Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, biar gambarnya muncul. Sudah muncul nggih Bapak Ibu nggih? Nah, EduGame ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya di alamat belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Nah, di EduGame ini Bapak Ibu banyak sekali game yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang di kegiatan pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan dari awal tahun kemarin, dari bulan Maret kemarin sampai sekarang, kalau anak-anak itu kita jejali dengan materi, kemudian dengan tes, dengan ujian, mereka kan kadang-kadang mudah bosan ya Bapak Ibu nggih. Mereka boring, mereka patah semangat. Nah, ada satu tips Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengakses di belajar.kemdikbud, EduGame, kemudian Bapak Ibu bisa membagikan ini di sini. Ada beberapa game yang nanti insya Allah akan bertambah terus Bapak Ibu. Nah, di samping anak-anak itu bermain game, anak-anak juga bisa mendapatkan kompetensinya di situ. Karena game ini adalah game tentang kegiatan pembelajaran. Jadi materi itu ada di game ini. Jadi anak itu bisa menang jika dia bisa memahami materi yang disediakan dalam game ini. Nah, ini pasti bisa memberikan intermezzo, bisa memberikan refreshing pada anak-anak. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akses Microsoft Suite ya Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, Microsoft Suite itu bisa dibuka jika Bapak Ibu memiliki akun Office 365. Jika tidak memiliki, Bapak Ibu juga bisa membuatnya secara mandiri, yaitu Bapak Ibu bisa mengetikkan di Google sway.com, kemudian silahkan Bapak Ibu membuat akun dengan email Bapak Ibu. Misalkan email Gmail atau Yahoo, itu bisa digunakan untuk membuat Microsoft Suite. Nah, kita buka Suite. Nah, oke, Bapak Ibu, di sini kita akan membuka file baru.
Nah, Microsoft Suite di sini. Nah, di sini kita akan membuat materi ya Bapak Ibu. Misalkan materi tentang kehidupan praaksara misalkan. Nah, periodisasi kita tulis di sini masa praaksara. Nah, kemudian biar cantik Bapak Ibu kita bisa mencari latar belakangnya kira-kira apa. Kita ketikkan saja di sini. Misalkan kita ketikkan saja praaksara. Nah, kita pilih saja kira-kira gambar apa yang sesuai. Nah, misalkan kita ini, kalau kita sudah cocok ini, kita drag and drop saja Bapak Ibu ke sini. Nah, seperti itu. Mudah sekali kan Bapak Ibu. Nah, ini kita penekanan, ini kita blok biar lebih besar. Nah, kalau sudah seperti ini kita preview Bapak Ibu. Kita preview. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, cantik bukan Bapak Ibu Microsoft Suite? Jadi Microsoft Suite itu membuatnya itu sangat mudah, kemudian tampilannya juga sangat keren, dan belajarnya anak-anak itu lebih interaktif Bapak Ibu. Jadi tautan dari Microsoft Suite ini kita bagikan di grup WA, biasanya teknik yang saya pakai nih Bapak Ibu nggih. Saya bagikan di grup WA, kemudian materi saya sediakan di Microsoft Suite, kemudian anak-anak tinggal menggeser layar handphonenya sambil belajar. Kemudian di akhir Microsoft Suite ini saya masukkan kuis atau latihan. Ini sangat efektif Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masukkan sumber belajar, yaitu dari web rumah belajar. Berarti kita pindah ke rumah belajar, kemudian kita cari dulu Bapak Ibu. Kita menuju ke sumber belajar Bapak Ibu. Kemudian kita cari. Nah, misalkan kita pakai misalkan kita memakai video ini nggih, hubungan manusia sejarah dalam ruang dan waktu. Nah, ini kita copy saja Bapak Ibu. Ini kita copy. Nah, karena di rumah belajar ini belum bisa fitur embed nggih. Bu Nurul Fasri pasti sudah masih ingat nih fitur embed, makanya ini kita screenshot dulu Bapak Ibu. Nah, ini kita screenshot. Nah, kita screenshot di sini. Nah, kalau sudah kita screenshot, kita simpan dulu namanya ini. Nah, kita simpan. Kita beri judul dulu, misalkan sejarah. Kemudian kita simpan. Nah, terus kita kembali ke Suite-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita beri judul tadi. Tadi judulnya hubungan manusia dan sejarah. Nah, kemudian kita tambahkan gambar, karena gambar tadi disimpan di desktop, di komputer kita, berarti kita harus mengarah ke menu upload Bapak Ibu. Nah, berarti kita harus mengunggahnya. Kita unggah dulu Bapak Ibu, yaitu kita unggah dari perangkat saya. Tadi saya simpan di desktop. Nah, kemudian ini kita unggah di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita tunggu prosesnya sambil kita memasukkan
link tadi Bapak Ibu. Nah, link tadi, nah kita ambil dulu tadi, kita copy lagi. Nah, kemudian kita pindah ke Sway, kemudian link web kita paste, kemudian kita tampilan teksnya apa Bapak Ibu? Tampilan teksnya berarti hubungan manusia dengan sejarah. Nah, kalau sudah kita klik OK Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita hapus saja. Yang ini karena ini tidak ada linknya. Kita hapus, ini kita buat penekanan. Kemudian kalau sudah kita preview. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi materi dalam Sway ini, siswa akan membuka Sway ini di handphone mereka masing-masing. Kemudian video tadi dari rumah belajar tadi, kita ambil screenshotnya, gambarnya. Kemudian kita beri link Bapak Ibu. Nah, link ini kalau kita klik, nah dia akan langsung menuju ke halaman rumah belajar tadi. Nah, seperti itu. Ini kita coba. Nah, seperti itu. Kita putar, kita geser. Nah, linknya tadi, kalau kita klik, dia akan menuju ke, nah ini kita centang, kemudian menuju ke sumber belajar tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi cara praktis untuk membagikan materi di rumah belajar adalah tadi langkahnya, yaitu kita ambil screenshotnya, kemudian kita ambil linknya, kemudian kita pastekan di Microsoft Sway. Nah, untuk menghiasnya kita bisa mengklik desain Bapak Ibu. Nah, kita klik gaya, kemudian kita bisa memilih gaya yang kita inginkan. Nah, di sini kita ingin warna biru misalkan. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah. Ini gayanya scroll ke sana. Kalau sudah, nah misalkan ini, kalau sudah, kalau Bapak Ibu pengen memasukkan form, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur sematkan ini tadi. Sematkan ini, kemudian Bapak Ibu membuka Microsoft Form. Nah, misalkan Microsoft Form ini saya buka. Nah, kita ambil kuis. Nah, ini kebetulan mapel IPS kemarin, ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini kemudian kita share. Nah, caranya kita harus mengambil embednya Bapak Ibu. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste ke sini embednya. Nah, sudah, sekarang kita putar. Nah, oke, ini tampilnya sudah. Karena Microsoft Form ini saya setting kemarin, jadi ini saya aktifkan dulu. Berarti saya hidupkan di tanggal 1 Oktober. 1 Oktober, ini selesainya tanggal 10 Oktober misalkan. Nah, ini pasti akan hidup nanti. Oke, ini kita preview lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi di akhir Sway kita bisa memberikan kuis secara langsung, yaitu berupa Microsoft Form. Nah, kalau sudah, ini bisa kita bagikan langsung Bapak Ibu. Ini kita bagikan, kita pilih siapapun yang memiliki tautan, kemudian ini modenya lihat saja, kemudian kita copy salinan tautan ini. Nah, tautan ini kita bagikan ke grup WA kita. Seperti itu Bapak Ibu, mengintegrasikan konten rumah belajar di Microsoft Sway.
Ini hanya contoh ya Bapak Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ini menjadi lebih bagus lagi dan lebih interaktif lagi. Secara garis besar caranya tadi seperti itu. Demikian Bapak Ibu, saya buka pertanyaan lagi tentang Microsoft Sway. Silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan atau langsung membuka mikrofon Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada rekan kita Bapak Ibu dari Provinsi Riau. Beliau adalah bukan guru Bapak Ibu, tapi dosen Bapak Ibu. Kami silakan Bapak Zainal Mutakin. Wah, Pak Upi ini, aduh, iya. Udah lama tak bersua, Pak. Ya, Nggih, Pak, baik. alhamdulillah. Iya, Pak. Ini Pak, saya mau nanya ini, saya juga membuat ini sesuai untuk pengajaran begitu untuk mahasiswa dan juga siswa. Kebetulan saya juga beberapa ada mengajar sekolah walaupun ya kegiatan tambahan seperti itu. Yang mau saya tanyakan Pak Upi, itu sesuai itu mengubah posisi kata. Kalau misalnya kita udah ketik itu, ya saya nggak tahu ya Pak Upi tadi waktu menulis itu kok ya pas langsung di tengah, pas seperti ini. Nah, terkadang itu tulisan kita itu kan posisinya sembarang. Nah, itu cara mengubahnya itu seperti apa ya Pak Upi ya? Saya bingung. Jadi misalnya kita membuat list gitu ya, itu saya nggak bisa ngubah, oh ini listnya bagusnya ke sini. Nah, itu ada ide tidak untuk mengedit itu. Itu aja Pak Upi. Terima kasih. Nggih, Bapak, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang ya Bapak di MGMP IPS Kabupaten Jepara. Baik Pak Zainal, sepertinya tidak bisa Bapak. Jadi tipsnya hanya menggunakan feeling Bapak. Jadi didesain saja, feeling. Bapak Pak Zainal bisa menggunakan menu desain Pak. Iya. Jadi didesain, nanti Bapak bisa menggunakan fitur remix juga bisa. Oh, remix. Pakai remix silahkan ditentukan. Nanti insya Allah kalau pas, nanti insya Allah tampilannya akan lebih menarik. Oh iya. Bapak. Berarti masih belum update ya Pak ya yang tentang ini. Soalnya saya senang sekali dengan Microsoft ini, soalnya produknya update selalu gitu ya. Mungkin belum sesuai ya Pak ya. Oke. Ya, kita tunggu terus Bapak. Kalau Pak Zainal mau mengirimkan ide tentang update tertentu, Bapak bisa follow Microsoft Edu di Twitter. Kalau Microsoft itu aktifnya di Twitter, Bapak. Oh, nggih. Oh. Kemarin itu, kalau tidak salah kemarin pagi sampai siang, itu Microsoft down, Bapak. Oh iya, saya tahu ya. Soalnya saya juga coba Microsoft down seharian itu. Dan itu seperti Google juga. Enggak salah beberapa hari sebelumnya Google juga down kan? Google down ya karena kita cloud semua kan Pak biasa itu. Dengan kondisi seperti ini. Bapak seperti itu. Pertanyaan saya ikuti kembali. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Pak Aryo Susanto, monggo Pak, silahkan. Pak. Ya, terima kasih Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngikuti dari sekolah, lampu mati, terus balik lagi ke rumah. Wah, kelihatannya tambah ganteng Pak Aryo. Ya, ini potong baru Pak, karena webinar kita pakai sama anak-anak kalau rambutnya gondrong nggak enak gitu. Akhirnya syukur sekali Pak Upi. Pak Upi, yang ingin saya tanyakan itu kalau Suwai kan bercerita, halamannya kan ke samping bercerita kayak gitu ya. Nah, bisa enggak kalau misalkan kita buat seperti satu halaman saja gitu, kemudian kayak bikin template gitu loh Pak. Jadi untuk
embednya kita tempel di situ saja gitu loh, supaya nanti anak-anak biar apa namanya bukanya itu hanya satu halaman saja gitu loh, tidak apa namanya panjang. Biasanya kalau kita kasih gambar misalkan logo, jadinya kan satu halaman full itu logo itu gitu kan, untuk yang disuai semacam itu. Oh, Pak. Pertanyaannya, untuk dibuat untuk satu halaman praktis saja, misalkan bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Kita materinya sudah di situ saja gitu. Jadi anak tidak terlalu banyak gitu loh. Untuk apa namanya halaman berikutnya disuainya saja. Terima kasih Pak Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo atas pertanyaannya. Kelihatannya sakit Pak Aryo kok. Tinggal jenengan tidak nambah blok saja. Tinggal jenengan copy paste saja materinya. Selesai. Tapi nggih nanti tampilannya akan sedikit bertumpuk ngoten tidak. Basa Jawane napa nggih ruwet gitu nek. Satu halaman. Untuk apa namanya biar ya harus ada jiwa seninya mungkin Pak ya, untuk ngatur-ngaturnya itu. Nah kemudian Pak Aryo kan bisa kalau bosan ke samping kan bisa ke atas bawah nggih. Udah bisa nggih Pak Aryo nggih. Nah, bisa scrollnya ke atas bawah, bisa kanan kiri. Nah, di situ. Nah, kemudian yang paling penting adalah kreativitas kita Pak Aryo nggih. Tadi kita kalau kita mempersiapkan itu dengan baik, suwe itu bisa memberikan satu media pembelajaran yang benar-benar mengasah keterampilan abad 21. Seperti kemampuan berpikir kritis nggih Pak Aryo nggih, kemudian problem solving. Nah, apalagi seperti keadaan kita saat ini, kan kalau mapel IPS kan bisa kita kaitkan antara kondisi pandemi dengan pilkada gitu. Itu kan bisa kita hubungkan. Nah, itu link-link dari koran-koran atau media massa nasional itu kan bisa kita taruh sebagai bahan data anak-anak kita. Nah, itu kelebihan dari SUE kan seperti itu. Jadi anak-anak kita akan terbiasa berbicara menggunakan data, Bapak, Ibu. Bukan berbicara asal saja. Kan kadang seringnya orang Indonesia kan tidak berdasarkan data, asal berbicara, asal nulis, asal membagikan. Nah, itu yang harus kita kurangi. Seperti itu Pak Aryo. Kadang Pak, ya sedikit curhat lah. Kita buatnya semalaman agar bagus dan lain sebagainya. Tapi di anak tinggal, responnya semacam itu saja gitu. Kadang menyakitkan sekali. Apa kita yang kurang menarik atau bagaimana kita buatnya sedang teliti gitu kan. Cuma sana nih. Pak materinya yang sederhana saja gitu. Padahal kita ingin menampilkan yang bagus dengan virtual yang bagus juga, tapi ya yang namanya anak-anak gitu. Biasa Pak Upi, terima kasih atas Pak Aryo. Semoga tambah paham saya. Terima kasih Pak Upi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryo, saya komentari yang terakhir tadi. Memang kadang seperti itu, saya juga kadang seperti itu. Saya buat bagus-bagus, ternyata anak-anak juga kurang respon. Dan itu memang kejadian terus, Pak. Karena memang, ya seperti itulah anak-anak itu kan di usia mereka seperti itu belum tahu arti manfaat dari kegiatan yang kita sampaikan pada mereka. Jadi ya maklumlah, nanti suatu saat juga mereka akan mengerti apa yang sudah kita lakukan pada mereka. Dan jangan khawatir Pak Aryo, setiap karya yang kita buat itu pasti akan ada takdirnya Pak. Kalau jenengan buat suwe, jangan dihilangkan filenya karena suatu saat itu menjadi portofolio jenengan. Portofolio jenengan itu yang mahal. Jadi kalau jenengan ada kegiatan apapun, ada portofolio jenengan. Nah ini loh portofolio saya, ini karya saya. Nah itu, guru itu kan memang dihargai karena karyanya tadi, dan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pak Aryo, mohon saya diingatkan nanti untuk memberikan akun jenengan, saya kok lupa terus. Jadi nanti saya kirimkan langsung Pak Aryo. Siap. Oke, baik Bapak Ibu.
Ada pertanyaan lagi? Silahkan diangkat jarinya atau langsung Bapak Ibu membuka mikrofonnya lagi. Sekarang sudah pukul 10.20 Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang belum terlalu menguasai suwe, nggih. Jadi untuk bertanya Bapak Ibu sepertinya masih sedikit kesulitan. Bu Nurul Fajri, adakah di sini? Halo, ada Pak. Alhamdulillah Halo, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Itu Ada. Pak Upi, untuk suwai ya, itu untuk apa, kalau ngambil gambar dari suwai ya Pak, dari misalkan kita butuh gambar itu kurang valid, kadang kurang valid nggih Bapak nggih. Pak Upi, menurut Pak Upi pripun? Kalau saya sering kadang-kadang ngambil gambar itu saya nggak sesuai gitu Pak. Misalnya nggih, saya ngambil gambar cari sungai Amazon gitu nggih. Nanti tampilannya itu ada justru banyak yang tidak itu sungai Amazon, ada sungai Gangga gitu, gambar-gambarnya gitu. Jadi kalau ngambil gambar saya biasanya nyiapkannya dulu dari Google, saya ngambilnya lebih valid. Ngoten nggih Pak Upi. Leres nggih Pak Upi. Leres nggih. Panji leres ngaten. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena satu, Microsoft Suwe itu kan milik Microsoft sendiri. Nah, Microsoft itu memiliki mesin pencari sendiri. Mesin pencari Microsoft disebut dengan kita kenal dengan nama Bing nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kalau mesin pencari terbaik saat ini tentu saja adalah Google. Nah, kenapa kok bisa terbaik? Karena Google itu mengindeks, Bapak Ibu, mengindeks. Mengindeks itu mendata, mengklasifikasi semua data yang ada di komputer seluruh dunia. Itu diindeks semua. Jadi kalau Bapak Ibu membuat blog, membuat website, mengisi data, itu otomatis akan data Bapak Ibu akan diindeks oleh Google. Nah, indeks Google itu paling baik saat ini. Nah, Bing masih jauh di bawahnya. Nah, makanya saat Bu Nurul Fajri tadi mencari di kolom pencarian Amazon dari keluarnya kurang valid, betul. Memang tipsnya banyak yang betul Bu Nurul Fajri tadi, yaitu menggunakan mesin pencari terbaik saat ini yaitu Google. Nah, saya cenderung berarti sebelumnya mempersiapkan dari Google saja, kalau pakai situ. Kalau YouTube misalkan ngambil YouTube sih enggak masalah Pak, masih bagus dari YouTube. Cuma yang gambarnya itu loh Pak, yang saya beberapa kali itu kendalanya kok kurang valid gitu. Nggih Ibu, nggih. Bu Nurul Fajri langkahnya sudah tepat sekali tadi, yaitu menggunakan Google dulu. Oke. Saya biasanya nyiapkan dari Google dulu. Oke. Terima kasih Bu Nurul Fajri atas sharing dan masukannya. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya informasikan kembali ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu semua insya Allah akan menggunakan akun Office 365 di seluruh Kabupaten Jepara. Insya Allah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan gerakan ini bisa segera tercapai, nanti dipimpin oleh Bapak pengawas SMP Kabupaten Jepara, nanti akan mensosialisasikan penggunaan Office 365 untuk pendidikan di Jepara. Tapi untuk menggerakkan gerbong besar pendidikan di Jepara itu memang butuh semangat yang luar biasa, butuh energi yang besar Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa terlaksana itu. Kemudian di sini ada rekan kita ini, Bapak Kepala Sekolah ini, kira-kira
idenya apa ini. Biasanya beliau itu idenya luar biasa. Kita sambut dan kita dengarkan. Loh kok malah hilang? Pada Pak Basuki, monggo kami persilahkan. Kita tunggu bersama ini. Monggo Pak Bas. Halo Pak Bas, monggo. Kita dengar ide-ide jenengan. Ini luar biasa kok Pak Bas. Monggo Pak Bas, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar? Selamat pagi Pak, alhamdulillah. Terkait pembelajaran daring, untuk SMP Negeri 1 Nalomsari itu, kami belum menggunakan Microsoft 365, terkendala oleh fisiografi daerah di sekitar kami yang berupa perbukitan, sehingga sinyalnya tidak bagus. Bagaimana ya Pak Upi itu upaya untuk mengatasi itu? Apakah dengan Microsoft itu bisa mengatasi kendala sinyal yang ada di wilayah sekitar SMP kami, Pak Upi? Terima kasih. Halo. Halo Pak Basuki, saat menika ngagem napa sekolahan panjenengan? Kami hanya menggunakan WA Group. Oh, ngagem WA Group, nggih. Itu memang pilihan terbaik Pak Bas untuk saat ini karena yang paling mudah dan ya, tapi paling kurang optimal, sangat tidak optimal. Karena anak-anak itu dengan WA Group itu partisipasi antara 50 sampai 60%. Yang lainnya tidak mengikuti, ya. Oh, ngaten nggih. Permasalahannya napa Pak Bas? Sulit untuk mengontrol atau pripun kalau dengan WA? Ya tidak bisa dikontrol kan, WA itu hanya hadir-hadir padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kecuali kalau ada seperti ini kan face to face ada kan nanti bisa dibuka. Kalau WA Group itu kan kayak biasanya kita itu kan hadir-hadir padahal ditinggal tidur kan hadir. Ataunya dia nggak bisa kan ketika hari-hari. Leres Pak Bas, betul sekali. Nggih, Bapak Ibu nggih, ada dua jenis kan dalam dunia digital, ada sinkronus dan asinkron nggih. Nah, kalau WA itu termasuk asinkron nggih. Kita ndak bisa tatap maya seperti ini. Kalau seperti ini mau tidak mau kan anak-anak harus di depan nggih. Kalau ndak kan ketahuan kalau dia tidak hadir. Leres Pak Bas memang. Tapi karena kondisi siswa nggih, kondisi tempat, daerah, siswa. Ya, fisiografi Mas. Fisiografi yang berupa pegunungan itu ternyata sinyal lemah. Nggih, leres betul sekali itu nggih. Nggih. Terima kasih Pak Bas atas sumbang sarannya dan mudah-mudahan tetap membawa pandemi segera berlalu. Amin, amin, amin. Jangan lupakan kita Pak Bas di MKKS disuarakan terus nggih MGMP IPS. Iya. Ya, ada Bu Lisna juga itu kan banyak orang IPS di MKKS kok. Dan kuat-kuat nggih Pak Bas nggih. Iya, nggih. Semoga banyak yang nyusul nanti guru-guru IPS. Amin, amin. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu, demikian sumbang saran dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Nalomsari, rekan kita yang luar biasa hebat, yang kita tunggu sumbang sarannya bagi MGMP IPS Kabupaten Jepara karena beliau sudah jadi kepala sekolah, jadi mudah-mudahan bisa mendorong MGMP menjadi semakin maju dan semakin berkembang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pertanyaan lagi napa mboten? Pak Win ini kira-kira. Pak Winanto, Assalamualaikum. Monggo Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman semua. Ya, ini saya menanyakan Pak, untuk sesuai itu yang untuk SMP 1 itu sudah juga menggunakan akun Office 365. Sementara ini yang baru digunakan adalah pakainya itu Teams, memang belum juga menggunakan Sway.
mungkin baru apa Teams itu pakai misalnya juga PowerPoint gitu Pak, belum menggunakan slide Pak. Begitu Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Win, memang berarti baru sampai ke tim nggih, Pak Win nggih. Sama kok Pak. Tim itu ya seperti ini ya. Tim ini seperti ini, kemudian bisa diisikan berbagai macam materi nggih Pak Win nggih. Bisa PowerPoint, bisa bentuk video gitu, bisa tautan dan tentu saja Sway bisa. Nah, Sway juga bisa dimasukkan ke tim seperti itu Pak Win. Dan sama ada Forms Pak. Mungkin Teams dan Forms Pak. Nggih, baru niku Mungkin nggih. satu maksudnya Pak. Ya. Baru menggunakan Teams dan Forms Pak. Nggih, nanti insya Allah bergerak terus nggih Pak Win nggih untuk ke Microsoft Sway. Oh, nggih Pak, nggih Pak. Oke. Mudah-mudahan insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Win atas sarannya dan sharingnya dari SMP Negeri 1 Jepara. Nggih Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pada Bapak Ibu semua nggih. Kira-kira kalau Bapak Ibu belajar praktek menggunakan seperti ini, seperti Microsoft Teams, ada kendalanya atau mboten? Kan biasanya kan berbeda-beda. Saat kita belajar secara daring seperti ini banyak yang kesulitan. Nggih toh? Ada Bapak Ibu nggih. Kesulitan apa mboten? Kesulitan Pak. Nggih. Ya kalau jaringannya bagus sih enggak kesulitan Pak. Oh nggih ya. Kalau jaringannya bagus sih trouble itu kadang-kadang. Jadinya kita nggak bisa mengikuti. Nggih, leres Ibu nggih. Memang harus jaringan, syaratnya memang harus jaringan yang kuat. Kalau saya sih Teams ini bagus Pak, cuma memang nomor satu yaitu jaringannya harus cari yang bagus. Kalau itu tok sih kayaknya, kalau yang lain alhamdulillah ini bisa mengikuti terus. Leres Ibu nggih. Untuk yang paling bagus saat ini memang masih Zoom ya Bapak Ibu nggih. Zoom itu masih paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena tadi berbayar dan Zoom itu mahalnya Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya akun Zoom itu kita harus membayar sampai jutaan rupiah. Per bulannya itu bisa sampai 5 jutaan. Untuk peserta di atas, untuk peserta sampai 500 peserta itu bisa jutaan rupiah Bapak Ibu. Kita enggak mampu. Nah, kalau tim ini kan gratis karena didukung oleh Microsoft. Sebenarnya ini berbayar tapi Microsoft memberikan sumbangan pada institusi pendidikan atau institusi yang berkaitan tentang pendidikan. Jadi Microsoft memberikan secara gratis. Nah, kalau kita memakai Zoom ini bisa enggak kuat kita. Iya. Tapi memang masih bagus. Pak, mau tanya Pak. Pak Opi mau tanya. Itu kalau Zoom tadi berbayar nggih, tapi kemarin itu saya lihat anak saya itu dalam pembelajaran itu kok menggunakan Zoom, Pak. Padahal siswa MTS itu. Berarti apa ya? Berarti pembayarannya ke anaknya berarti Bapak atau pripun itu? Kalau pelaksanaan seperti itu belajarnya. Kalau putrane Bu Nurul Fajri itu berarti menggunakan akun Zoom versi gratis, Ibu. Oh, berarti versi gratis, nggih. Gratis artinya punya kekurangan, Ibu. Jadi setiap 30 sampai 40 menit Zoom-nya akan close, akan tertutup. Oh, nggih, seperti itu dan pesertanya tidak boleh lebih dari 100 orang sepertinya kalau gratis. Nah, bisa terus sih kalau gratis, dengan Google Meeting Pak, kalau Google Meeting Pak sama Teams itu saya punya
Google Karena Meeting itu juga ada Google Meeting juga gratis, Ibu. Untuk oh, institusi ada. pendidikan. Untuk Karena institusi pendidikan juga oke, gratis. gini, kemarin kan anak saya yang kuliah pakainya Google Meeting, terus yang Nggih. MTS tuh pakainya Zoom gitu. Nggih. Berarti gratis semua nggih. Nggih, Bu, Gratis nak. nggih. Gratis Bapak Ibu. Terus saya mau ngasih masukan Bapak Pak Upi. Tadi Nggih. tentang simpatik tadi ya pelatihan, saya mohon untuk Pak Upi karena Pak Upi kan orang apa istilahnya dari pembatik sendiri, dari organisasi pembatik sendiri. Kalau bisa kalau setiap ada info-info tentang apa itu simpatik tadi langsung dikirim ke grup MGMP nggih Bapak, biar teman-teman bisa mengikuti sama-sama. Gitu. Ngoten mawon, Pak. Oke, siap Bu Nurul. Saya selalu membagikan Bapak Ibu, tapi mungkin kadang-kadang momennya yang kurang tepat Bapak Ibu. Kadang-kadang pas Bapak Ibu sibuk di kegiatan sekolah gitu, kadang-kadang itu yang membuat Bapak Ibu tidak berminat untuk mengikuti kegiatan pembatik karena kesibukan tadi loh. Biasanya bulan Maret, April itu kan puncaknya sibuk di sekolah, jadi tidak sempat seperti itu. Ya, kadang seperti itu. Ada terus Bapak Ibu dan tadi nggih. Bapak Ibu harus terus semangat untuk belajar tadi dan mohon selalu untuk menggunakan media sosial nggih Bapak Ibu nggih. Kalau istilah Pak Tukijo dulu yang di kegiatan di Bandengan nggih, di Hotel Decision dulu, Bapak Ibu masih ingat nggih? Bahwa media sosial itu adalah salah satu alat untuk menciptakan brand, gitu, menciptakan branding. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya kelebihan apa, silahkan share, silahkan di-share, silahkan dibagikan di media sosial. Ini bukan pamer, tapi ini membuat jaringan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan kenal dengan banyak orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, kalau teman-teman kita punya informasi yang bermanfaat, kita akan menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita itu hanya berkutat di media offline, tatap muka secara offline, itu kadang-kadang informasi kita akan sangat terbatas, Bapak Ibu. Nah, semakin banyak kita memiliki jaringan yang luas, kita akan dapat manfaat lebih. Seperti itu. Jadi, jangan lupakan media sosial, itu sangat penting sekali. Oke. Siap. Bapak Ibu, sekarang sudah jam 10:30, sepertinya jika tidak ada pertanyaan, saatnya kita absensi Bapak Ibu. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan menginjak materi yang baru Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan dengan kegiatan MGMP daring kita ini kita akan semakin bertambah Bapak Ibu nggih, semakin bertambah ilmu dan kompetensi kita. Kita tidak boleh tertinggal dari peserta didik kita, jangan sampai peserta didik kita lebih tahu daripada kita gurunya, ya etok-etoke kita lebih tahu. Guru itu kan etok-etoke kan serba tahu ngoten lho, padahal taunya nggih sedikit-sedikit. Tapi kalau di depan murid itu kalau kita sudah kelihatan ora ertinan, kadang-kadang bisa kita digapah nggih basa Jawane ngoten. Makanya ketoke kita, Pak Guru itu sering pakai Microsoft Teams loh, sering pakai Zoom loh. Nah, anak-anak itu kan kadang-kadang akan ada rasa hormat pada kita. Nah, itu kadang-kadang itu diperlukan. Nah, makanya karena anak-anak kita itu orientasinya ke digital, makanya kita ya etok-etoke ya lebih pinter secara digital dari mereka. Ya, dengan sering tadi kita pakai nge-share seperti ini ke WA, ke WA profile kita, jadi anak-anak didik kita, waduh, Bu Guru dek, dolanane kayak ngono lah. Itu kan kadang-kadang membuat image kita menjadi lebih baik di depan anak-anak. Jadi saat kita ngajar itu didengarkan oleh anak-anak kita. Itu salah satu tipsnya nih Bapak Ibu.
Kemudian sebelum saya bagikan linknya, sebentar nggih. Saya bagikan linknya. Sambil saya membagikan linknya, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan, seperti biasa, mengaktifkan kameranya. Kita melakukan foto bersama sebagai bukti kegiatan MGMP kita secara daring ya Bapak Ibu nggih. Dan saya harap Bapak Ibu fotonya tampil, jadi saat tim penilai nanti menilai kan, oh ya ternyata hadir. Kalau seperti ini kan tidak mungkin dimanipulasi nggih Bapak Ibu nggih. Sulit untuk memanipulasi kegiatan semacam ini. Oke, Bapak Ibu, saya potret dulu. Oke. 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu, saya simpannya dulu. Lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Nah. Simpan dulu. Oke, silahkan tegak lurus di depan nggih, depan kamera nggih, supaya hasil fotonya penuh, tidak. Oke. Cepat. Siap. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan gerak-gerak nggih. Oke. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk linknya saya bagikan di kolom chatting Bapak Ibu. Silahkan dicari di kolom chatting nggih Bapak Ibu nggih. Kita sudah 6 kali pertemuan ini loh Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu letak kolom chat. Sampun apa dereng? Nah, Dereng, Pak. dereng. Coba dicari Bapak Ibu. Harusnya bisa. Sampun Bapak Ibu, silakan dicek di kolom chat. Nah, Nurul sampun. Chat. Kita sudah 6 kali loh Bapak Ibu melakukan kegiatan daring. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu untuk kegiatan MGMP IPS secara daring. Link absennya juga di-share di WA, Pak. Ya, siap Bapak, ya, siap. Tapi saya share di sini dulu untuk sekedar membuat Bapak Ibu terbiasa di kalau bisa menemukan kolom chatnya. Nanti tetap saya share di grup WA. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya yang luar biasa untuk hari ini. Mohon maaf kami dari pengurus MGMP IPS. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Jangan bosan-bosan untuk bersama kami MGMP IPS Kabupaten Jepara untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Kami seluruh pengurus MGMP IPS Kabupaten Jepara mohon undur diri Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Kamis datang. Belum ketemu kolom chattingnya. Silahkan dicari Pak. Sudah ketemu, tapi ada kata-kata begini Pak. Okay.
chat in channel meetings is only available to Nggih. team members. Oh, nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih, Pak. Oh iya, heeh. Berarti saya Bu Nurul, masih adakah Bu Nurul? Oh, sudah enggak ada. Oh, harus untuk member. Oh, nggih, Pak, saya bagikan di WA nggih Bapak Ibu nggih. Oh, nggih. Terima Nggih, Pak. kasih. Saya izin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.